Jadi negara termiskin, jadi penghambar Timur Leste masuk ASEAN. Bisa nambal hutang bila diterima. Sejak ngotot ingin merdeka, maka Timur Leste resmi menjadi sebuah negara merdeka sejak 20 Mei tahun 2000. Namun kini kenyataan pahit harus diterima Bumi Lerosei. Negara itu terjerembab dalam jurang kemiskinan. Meski infrastruktur jalan di negara itu sudah lebih baik, namun negara itu terancam dengan hutang yang sangat besar. Bahkan sumber utama pendapatan negara itu dari minyak pun terancam habis pada tahun 2024 mendatang. Kini, Timur Leste berulang kali menyatakan ingin bergabung menjadi anggota ASEAN. Akan tetapi negara itu terus ditolak menjadi anggota ASEAN. Hingga saat ini ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations hanya beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Organisasi geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara itu awalnya diprakarsai oleh 5 negara. Mereka adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ketika ASEAN terbentuk pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, 5 negara lainnya ikut bergabung. Sayangnya, meski berlokasi di Asia Tenggara, Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN. Ada beberapa alasan penolakannya. Salah satunya karena status Timor Leste sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Alasannya, jika Timor Leste bergabung, takutnya itu akan mengganggu kestabilan ekonomi di wilayah itu. Sebab tujuan didirikan ASEAN sudah sangat jelas, di mana setiap negara akan berusaha menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Belum lagi sejumlah manfaat kerjasama antara anggota ASEAN. Apa saja? Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari buku Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Konstitusi dan Integrasi Kawasan 2014, karya Kusriyanti, ASEAN memiliki 7 tujuan pembentukan. Ketujuh tujuan pembentukan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 1967. Dan di antara beberapa tujuan tersebut ada yang berkaitan erat dengan latar belakang atau tujuan pembentukan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tujuan pembentukan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta kebudayaan di kawasan ASEAN. Lewat upaya bersama guna memperkokoh landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Kedua, bekerja sama dengan lebih efektif supaya dapat meningkatkan pemanfaatan pertanian serta industri, memperluas perdagangan, serta pengkajian komoditas internasional. Tambahan lagi, manfaat kerjasama ASEAN lainnya adalah untuk perbaikan sarana komunikasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia Tenggara. Dengan tujuan pembentukan itu, maka seluruh anggota ASEAN berharap kerjasama bidang ekonomi ini dapat membuat negara ASEAN dan produknya bersaing secara global dengan negara lain, serta terbentuknya pasar yang memiliki tenaga kerja yang lebih ahli dan lebih tercukupi dalam hal modal, produksi barang dan jasa, seperti investasi. Tentu saja, dengan segala manfaat itu, maka akan memudahkan Timur Leste yang kekurangan SDM dan investasi di ladang minyak dan gasnya, bukan? Timur Leste saat ini tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Setelah 21 tahun lepas dari Indonesia, negara kecil tersebut tak juga menjadi negara makmur. Bahkan menurut data Lembaga Pembangunan PBB, UNDP pun menyebut negara kecil itu berada di urutan 152 dari 162 negara termiskin di dunia. Namun yang mengejutkan, baru-baru ini mantan Perdana Menteri dan Presiden Timur Leste Sanana Gusmao menyebutkan Timur Leste akan jadi negara mati 10 tahun lagi. Alasan Sanana Gusmao terkait negara tempat tinggalnya tersebut masih terbelenggu dengan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Padahal, cita-cita suci rakyat Timur Leste yang ngotot ingin merdeka dari Indonesia adalah mengatur diri sendiri dengan kekayaan yang melimpah agar sejahtera. Namun apa yang diharapkan Timur Leste tak kesampaian. Bahkan negara kecil itu berada di urutan ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Hal ini merupakan kabar mengejutkan bagi rakyat Timur Leste, sebuah negara yang telah memisahkan diri dari Indonesia. Mantan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, membeberkan permasalahan pokok negara itu.
Ia pesimis rakyat Timur Leste akan keluar dari zona krisis kemiskinan. Gusmao mengungkapkan bahwa Timur Leste memiliki dana abadi dengan nominal ratusan triliunan rupiah. Dana itu, lanjut Gusmao, sekarang tersimpan di Bank New York, Amerika Serikat. Namun dia mengatakan bahwa meski dana ratusan triliun rupiah itu cair, 10 tahun mendatang Timur Leste akan menjadi negara yang mati. Demikian diwartakan The Oku Post, laporan trimestral dari Bangko Sentral Timur Leste. Baru-baru ini mengumumkan bahwa jumlah dana perminyakan Timur Leste yang tersimpan di Bank New York sebesar 18,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 273 triliun rupiah. Mulai 2021, pemerintah Timur Leste akan menggunakan uang simpanan itu sebagai kebutuhan belanja negaranya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 20,77 triliun rupiah. Sehubungan dengan hal itu, banyak orang yang mulai berpikir dan prihatin terhadap keberlanjutan kondisi keuangan Timur Leste. Sebuah seminar digelar di negara itu untuk mendiskusikan segala prioritas anggaran nasional untuk Timur Leste. Dalam acara itu, mantan PM dan juga pejabat karismatik Timur Leste, Sanana Gusmao, percaya bahwa negaranya memiliki uang yang disimpan di Bank New York. Gusmao juga sangat percaya bahwa rancangan anggaran negara akan lolos di tingkat parlemen karena memiliki suara mayoritas. Ia menambahkan dana perminyakan masih ada. Tetapi menurutnya jika pemerintah tahu rumbatan ruak memimpin hingga 10 tahun lagi, maka semua orang akan mati. Anak kecil di Timur Leste terlihat kelaparan dan kurang gizi. Dia mengambil contoh untuk membayar hotel yang digunakan untuk karantina, bayar catering, juga tidak tahu bagaimana cara mengelola uang. Pemerintahan itu juga tutup mata dalam menganggarkan untuk proyek yang bersifat emergensi seperti pandemi COVID-19.